Salat dan salam kita sampaikan kepada Tuhan besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah bersusah payah dalam rangka memperjuangkan agama Allah Ta'ala, sehingga beliau begitu banyak menderita, sehingga dikatakan tidak ada seorang Rasul pun yang mendapat penderitaan atau cobaan dalam rangka perjuangan agama melebihi penderitaan yang beliau telah alami. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk membalas jasa-jasa beliau sebanyak apapun selawat kita kepada beliau. Hadirin sidang jamaah maghrib rahimahumullah, dalam kita menjalani kehidupan yang singkat ini, 60-70 tahun belum dipotong lagi masa akil balik, Rasulullah SAW menghendaki bagaimana seluruh kehidupan kita ini menjadi bernilai ibadah. Menjadi bernilai ibadah. Tidak ada satu kegiatan yang kita buat melainkan menjadi amal ibadah. Hadirin rahimahumullah, ada hal-hal yang berbeda antara orang-orang Islam dengan orang di luar Islam. Tetapi secara garis besar ada 5 hal yang sama yang diperlukan oleh orang Islam dan juga orang-orang di luar Islam. Yang pertama, makan dan minum, pakaian, kendaraan, perumahan, pernikahan. Nah, jemaah yang mulia, apabila orang-orang Islam 5 perkara ini dia jalani sebagaimana yang dicontohkan dalam agama yang dibawa Nabi, maka semuanya akan jadi nilai ibadah. Tetapi apabila kelima perkara ini kita buat tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, maka tidak beda dengan kehidupan orang lain, di mana tidak akan mendapatkan nilai, bahkan akan mendapatkan azab. Jemaah rahimakumullah, kita orang Islam perlu kepada makan. Perlu kepada makan. Orang hari ini pernah berkata, apa makan ke hidup, apa hidup ke makan. Kan sering kita dengar. Edeku, pajuh ke udek atau udek ke pajuh. Nyaman dua lah. Orang Islam bukan itu prinsipnya. Bukan makan ke hidup, bukan hidup untuk makan. Tapi makan untuk menjalankan perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasul. Kalau makan tu hidup, hidup tu makan, tak ada beda dengan orang di luar Islam sama binatang. Maka dalam Al-Quran Allah menyamakan makan binatang orang-orang kafir itu sama dengan makan binatang, tidak ada nilai. Tapi bila kita orang Islam makan minum ikut sunnah Rasulullah, maka itu akan jadi nilai ibadah. Nah, hadirin berbahagia, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita kadang-kadang tidak sadar, dan itu kita menganggap remeh. Berapa banyak orang Islam ketika makan tidak baca bismillah, kemudian tidak ucap alhamdulillah, kemudian makan lagi dengan tangan kiri. Padahal jelas Nabi SAW dalam hadis ma'ruf mengatakan, jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Sesungguhnya makan dan minum dengan tangan kiri itu perbuatan syaitan. Cuma kalau kita bilang ada orang lagi makan lagi, faktor lagi syaitan kan? Mungkin. Faktor lagi syaitan, lagi iblis. Bukan kalau lagi iblis, maju hajar Nabi. Ada mungkin. Tetapi Nabi SAW mengatakan seperti itu, makan minum dengan tangan itu perbuatan syaitan. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh orang beriman makan dengan tangan kiri, kecuali tidak boleh tangan. Kecuali lagi udur, tangan kanan sakit. Yang lebih mengerikan lagi, merokok dengan tangan kanan. Minumnya kopi tangan kiri, kita ambil begini. Tinggal pindah saja, maka akan jadi ibadah. Berapa banyak lama kita makan minum? Kalau sholat tadi berapa menit? 5 menit. Tapi kalau makan minum bisa 15 menit. Makan siang 15 menit, makan malam 15 menit, makan pagi 15 menit. Sudah 45 menit habis waktu untuk makan. Coba bayangkan kalau 45 menit satu hari kita makan minum tidak dihitung ibadah. Berapa lama hidup kita berubah? Berapa lama sudah waktu kita berubah? Kemana ibadah kita 45 menit itu? Sia-sia saja. Apalagi kalau sempat sumber makanan minuman kita dapatkan itu bukan dari sumber yang halal. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, barang siapa mencari rezeki dari sumber yang halal, ini cerita halal ya. Dan masuk lagi dalam bab haram syubhat. Barang siapa mencari rezeki dari sumber yang halal dengan tujuan pertama, bukan untuk meminta-minta supaya tidak menyusahkan orang lain, supaya tidak jadi meminta-minta pada orang lain, tidak menjadi pengemis. Kemudian untuk berbuat baik kepada manusia, termasuk
menyambung silaturahmi, maka Allah Ta'ala akan membangkitkan dia dalam keadaan Allah redha kepadanya. Dalam keadaan Allah redha kepadanya. Cari rezeki supaya tidak mengemis-ngemis kepada orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Kemudian ketika dia memiliki rezeki, dia sambung silaturahmi, dia bagi rezeki kepada orang lain, dia bantu orang fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Rezeki yang ada pada dia bukan hanya dia dapat manfaat, orang lain pun dapat manfaat. Allah Ta'ala akan bangkitkan dia dalam keadaan Allah redha kepadanya. Yang kedua, barang siapa mencari rezeki dari sumber yang halal, tapi dengan tujuan yang pertama untuk menumpuk-numpuk harta, yang kedua untuk berbangga-bangga kepada manusia, beli mobil untuk koleksi, beli Honda untuk koleksi, untuk pamer, untuk bermegah-megah kepada manusia. Kadang motor berdepa, kadang motor Singapura berdepa, kadang motor Afrika berdepa. Untuk berbangga-bangga, lihat rumah saya berapa biji, lihat toko saya berapa biji. Jumpa orang berbangga-bangga dengan harta, maka Allah akan membangkitkannya dalam keadaan Allah murka kepadanya. Halal, cerita halal. Coba bayangkan kalau ada cerita haram, tak perlu dicerita lagi. Ini sama-sama sumber haram, tapi sumbernya halal, niatnya salah, niatnya yang beda. Jadi masalah besar teman-teman. Maka hari berbahagia, cobalah kita lihat hari ini. Adakah makan minum kita hari ini menjadi ibadah apa tidak? Adakah makan minum kita hari ini sama dengan makan minum orang-orang di luar Islam? Atau maka sama makan minum kita dengan yang bukan manusia? Hampir sebagian besar kita lihat. Maka berapa ruginya kita hari ini? Maka mulai hari ini hadirin rahimakumullah, mari kita robah jalan hidup kita. Allah Ta'ala telah mengutus baginda Rasulullah SAW sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Maka dalam Al-Quran ayat saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan janganlah kamu merusak amal-amal kamu. Makan minum amalan dan berbahagia. Amalannya apabila dibuat cara Rasulullah akan jadi ibadah. Akan jadi ibadah. Dan memang tidak ada satupun amal Rasulullah pun yang tidak jadi nilai ibadah. Hatta Rasulullah masuk dalam WC pun jadi ibadah. Rasulullah motong kuku pun jadi ibadah. Dalam pendapat yang kuat Imam Nawawi rahmatullah alaih, ada dua pendapat cara memotong kuku supaya jadi ibadah. Imam Nawawi mengatakan yang pertama dimulai pada tunjuk tangan. Ini pendapat yang kuat. Yang kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Kemudian baru ini dan seterusnya. Ini untuk kaki tangan. Untuk kaki dari kelingking sampai seterusnya. Kalau Imam Ghazali mulai dari sini, ini, kemudian ini. Ini pendapatnya 5. Tapi yang kuat dari pendapat Imam Nawawi. Ini sebut lagi. Ini yang pertama makan minum. Kemudian pakaian. Nah, hadirin rahimakumullah, ada orang berpakaian untuk berbangga-bangga. Ini pun masalah. Terutama kalau kita lihat untuk dalam ibadah kita, dalam sholat, orang sholat ini disuruh tutup aurat, bukan suruh bungkus aurat. Bukan suruh bungkus aurat, tutup aurat. Beda bungkus dengan tutup. Maka pendapat ulama, kalau kita sholat cuma pakai celana ini saja, celananya ketat, tidak tertutup pantat, maka itu masuk hukum haram, sholatnya sah tapi hukumnya haram. Betul loh, hukumnya haram. Maka kalau kita pakai pakaian celana, usahakan kita pakai kain. Supaya apa? Antara pusat dan lutut ini tertutup daripada Allah. Tidak boleh membentuk, apalagi kaum wanita. Apalagi kaum wanita. Hadirin maka Allah Ta'ala dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Sahih Muslim, wanita yang berpakaian tebal tapi membentuk tubuh, berpakaian tidak? Berpakaian tapi membentuk tubuh tidak akan mencium harum surga. Pakaiannya tidak jadi ibadah. Tidak jadi ibadah, sudah berpakaian tapi malah dapat dosa. Kenapa? Tidak ikut tertib. Maka tidak ada beda dengan pakaian orang di luar Islam. Maka Islam menuntun bagaimana cara wanita berpakaian. Pakaian wanita itu longgar, tidak berwarna-warni bila di luar rumah. Boleh wanita memakai pakaian warna-warni di depan suaminya, di depan mahramnya, bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim orang ihram. Kalau mahram orang yang
tidak sah kita nikah. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, wanita boleh menampakkan pakaian-pakaian warna-warni, memakai wangi-wangian hanya pada mahramnya saja. Bila mereka keluar rumah maka menjadi dosa bagi mereka, walaupun mereka memakai pakaian. Tapi pakaian tidak mendatangkan ibadat, malah mendatangkan dosa bagi mereka, dosa bagi suami-suami mereka yang telah mengetahui yang tidak melarang. Ini jemaah. Semua ada aturan pakaian, makan minum, pakaian, perumahan. Nabi SAW bersabda, perbelanjaan yang paling dibenci oleh Allah adalah membangun bangunan. Apik-apik untuk pula-pula bangunan yang kadang-kadang kemubazirannya begitu nampak. Kita punya anak satu, kamarnya 5. Kira-kira mau taruh apa? Rumah lebih dari 4 lapangan bola. Anak satu. Satu ketika Nabi SAW lewat, satu orang sahabat diberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab salamnya. Maka sahabat-sahabat mereka tanya sama, kenapa Rasulullah tidak mau menjawab salam saya? Maka sahabat katakan, kemarin Rasulullah lewat di satu bangunan dan melihat satu kubah yang baru dibangun. Kemudian Rasulullah tanya, ini bangunan siapa? Dalam keadaan Rasulullah wajah yang merah, tidak menunjukkan ketidaksenangannya. Maka kata sahabat, rumah kamu, kami bilang. Bukan ada rumah Rasul. Oh, mana? Begitu beliau tahu bahwa Rasulullah tidak menjawab salamnya, maka langsung beliau ini pulang mengambil doa, mengambil tampak, pada rayu, menghancurkan kubah yang telah dibangunnya. Kemudian barulah besok Rasulullah jumpa dengan sahabat dan sahabat bersalam, baru Rasulullah menjawab. Kemudian beliau katakan, rumah itu lebih kehancuran engkau lebih cepat pada kehancuran bangunan. Hari berbahagia, coba kita lihat hari ini kadang-kadang bangunan begitu banyak yang sia-sia dibangun, tidak ada penghuni. Coba lihat. Berapa banyak sudah kemubaziran yang berlaku. Kadang-kadang kita buat rumah ikut model. Nengok pergi ke luar negeri, rumahnya sudah dibuat gini-gini, kita pun begini. Kadang-kadang rumah masih dipakai, dihancurkan, dirombak lagi. Ini semua kemubaziran yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri katakan, perbelanjaan yang paling dibenci oleh Allah adalah untuk membangun, membina bangunan-bangunan yang kadang-kadang tidak perlu, kecuali sudah perlu. Anak proyek, anak proyek kadang-kadang subhanallah, begitu banyak kemungkinan jelas sekali. Ini akan membahayakan kita. Kemudian makan, minum, pakai kendaraan yang berbahaya. Kita hari ini keluar jalan baru, kita balik lagi, jual ini boleh. Boleh kita memiliki kendaraan dengan niat apa? Yang pertama untuk mencari keredaan Allah, bukan untuk mencari keredaan manusia, untuk digunakan di jalan Allah. Ujung sejak masjid, nak takut, nak angkat orang takut. Dia aku belum motor, bertahun-tahun nak takut, anak motor jak rumah dia, lepas cak ayu. Anak topi, lepas topi, anak bini, lepas bini. Ya, boleh kita memiliki mobil, tak ada masalah. Tapi bukan hanya untuk kepentingan diri, ada manfaat bagi jiran tetangga, ada masyarakat bagi manfaat bagi masyarakat. Ketika masyarakat ada yang sakit, tidak ada kendaraan, kita siap infakkan mobil kita, kendaraan kita untuk keperluan masyarakat. Tidak ada masalah. Boleh. Tapi berapa banyak orang punya sifat seperti ini? Berapa Pajero? Pajero berapa? Tahu? Pajero berapa? Ini juga berapa orang? Nah, Pak nak Pajero kerja, apa dia lagi ajak baru lagi? Perkara. Susah hari berbahagia. Silahkan kita memiliki kendaraan, tapi dengan tujuan untuk kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah pernikahan. Orang Islam menikah, orang di luar Islam juga menikah. Hari ini cobalah lihat acara pernikahan orang Islam semenjak dari peminang sampai dengan walimah. Mirip-mirip tak dengan cara orang di luar Islam? Apalagi ketika walimah. Kalau kita tanya, Pak pulang mana? Pulang dari pesta. Enggak berani lagi bilang dari walimah Urus. Hanya dia pegang ni baru dari walimah Urus. Berarti pesta. Betul lah. Pulang dari pesta. Memang tidak mirip lagi cara orang Islam hari ini. Dan hampir sebagian besar bila orang Islam berkumpul, tidak ada yang tidak berkumpul bercampur lagi perempuan tidak bukan mahramnya. Mesti. Coba lihat ketika
Yang menunggu kamu di tempat makan, yang kasih piring sama kamu siapa? Yang perempuan-perempuan, yang lagi juga untuk perempuan yang kasih makan, yang kasih piring. Nampak Pak Tengku, nampak Pak Ustaz, wanitanya pakai lipstick, pakai make up, bajunya subhanallah. Adakah itu ajaran Islam? Ada keyboardnya. Sekarang keyboard jadi rukun dalam walimah. Yang nyanyi-nyanyi siapa? Perempuan-perempuan. Kata Nabi, wanita-wanita yang memperindah-indah suaranya di hadapan laki-laki bukan mahramnya, kelak di akhirat akan dibangkitkan seperti kera. Wanita-wanita yang memperindah-indah suaranya di hadapan laki-laki bukan mahramnya, kelak di akhirat bila dia belum sempat taubat, maka dia akan dibangkitkan seperti kera. Berat dan berbahagia. Tapi sekarang karaoke ketika ada walimah sudah jadi rukun. Mudah-mudahan di Semelung nggak ada. Ada di sini. Ada. Nampaknya ketawa ada ini. Mudah-mudahan sudah dengar ini nggak ada lagi nanti. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kata orang, Ustaz, kalau nggak kita buat nggak enak dengan masyarakat. Hidup ini kita bukan mencari redha masyarakat. Hidup ini bukan mencari redha adat, tapi hidup kita ini mencari redha Allah. Yang penting Allah redha sudah selamat kita. Tapi kalau cari redha manusia ini macam-macam pikirannya, macam-macam kadar imannya. Maka kita mencari redha Allah. Kalau sudah Allah redha, apa kita buat? Selesai. Tak perlu nengok kiri kanan. Kalau enggak habis kita hari. Apalagi ini zaman fitnah. Zaman fitnah. Dajjal asli belum datang, baru duda-dudanya Dajjal kita sudah macam gini. Kehidupan kita ini begitu jauh sudah dengan Islam. Acara-acara yang kita buat hampir tidak beda dengan cara-cara orang di luar Islam buat acara. Hampir tak beda. Di masjid-masjid laki-laki dan perempuan bercampur bau. Satu ketika saya pergi satu tempat ada pernikahan. Laki perempuan dibawa ke masjid. Yang perempuan pula tak pakai jilbab. Masuk ke masjid, ditudukkan di depan kuakatnya, di depan dua, belum lagi nikah sudah di depan. Wanitanya enggak pakai jilbab. Coba bayangkan, ini di negeri orang Islam. Alhamdulillah kita ada tidak ada seperti ini. Ini bisa terjadi bila ini tidak disampaikan terus menerus. Karena orang Barat terus menyodorkan budaya Barat mereka pada orang Islam. Pertama, orang Islam dibodoh-bodohi, dijauhkan dengan agama supaya tidak tahu lagi hukum agama. Kemudian yang mereka datang bawa mereka punya, mereka sodorkan kepada kita. Dia hari-hari berjalan dan terikut tanpa sendiri. Maka kita periksa lagi bagaimana pernikahan hari ini yang kita buat. Kadang-kadang ketika ada lamaran, anak kita sudah dipinang orang, sudah dipinang. Tetapi kita bilang, tapi jangan nikah dulu. Jangan nikah dulu. Ini masalah sebenarnya. Kata Nabi SAW, 3 perkara jangan kamu lambat-lambatkan. Ini bisa bahaya. Yang pertama, solat fardu bila sudah di bawah waktunya. Yang apalagi kaum wanita bisa datang haid tiba-tiba, halangan yang tiba-tiba yang mereka haram untuk sholat. Yang kedua, jenazah apabila sudah siap disolatkan, segera kuburkan, tak usah tunggu-tunggu di mana-mana. Yang ditunggu pun kadang-kadang tak jelas. Padahal kalau nggak tunggu orang sholat sudah ramai. Tapi karena tunggu yang satu ini nanti lepas asal orang sudah tak ada, tapi tinggal berapa orang sholat. Padahal kata Nabi, seorang jenazah baik laki-laki perempuan yang beriman yang disolatkan oleh 100 orang mukmin, maka akan menjadikan syafaat baginya. Sekarang yang banyak kalau orang meninggal kan dikubur saja, bukan di masjid. Pandaikan lagi waktu sholat ini yang paling penting. Kan coba cari di satu-satu kampung, coba hitung Pak Imam. Ada enggak di masjid Nasah di satu tempat kalau sholat jenazah ada orang 100 orang? Di tempat kita masih jarang. Tapi kalau Bapak pergi ke Thailand, pergi ke Malaysia, subhanallah. Apalagi kalau di Thailand itu sampai 800 orang sholat, 1000 orang sholat. Subhanallah. Kekompakan masyarakat di Thailand, saya sudah beberapa kali di sana. Itu kalau ada orang meninggal dunia, itu dalam satu mukim biasa sampai 14 desa. Satu desa itu ahli masjid 20 orang datang ke kampung yang ada orang meninggal dunia. Ada 20 kampung, 10 kampung sudah berapa orang? Belum lagi orang kampung. Itu sudah jadi tradisi adat yang baik bagi mereka. Belum lagi keluarganya datang, kadang-kadang sampai ratusan orang sholat. Berapa manfaat bagi si mayat?
Tapi kita di Aceh yang mendengung-dengung syariat Islam, tapi dia berdoa, apa berdoa? Apa berdoa yang dikatakan? Subhanallah. Maka adat yang baik itu mesti kita biasakan dan berbahagia. Kembali pada tadi hari berbahagia, maka kita cek kembali dalam setiap kehidupan 5 perkara ini: makan, minum, pakaian, kendaraan, perumahan. Adakah pernikahan yang telah kita buat hari ini, adakah nilai ibadah apa tidak? Kalau tidak, bermakna kehidupan kita ini tidak beda dengan kehidupan di luar orang Islam. Sia-sia belaka semua kehidupan kita, akan sia-sia belaka. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kamu. Jadi kita enggak usah ikut-ikut yang lain lagi. One way, satu jalan saja kita akan selamat. Maka sahabat-sahabat dahulu telah mengikuti kehidupan Nabi 100% sehingga mereka telah selamat di dunia dan akhirat. Sampai kepada tabi'in, sampai kepada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Perkara yang sepele pun beliau contoh. Satu ketika murid-muridnya memberikan buah semangka. Beliau tak makan-makan. Sudah berapa lama tidak dimakan-makan? Pisau pun sudah disediakan. Muridnya tanya, wahai Imam, kenapa tuan tidak makan-makan ini buah semangka? Apa tidak halal? Bukan kan? Saya belum tahu bagaimana cara Rasulullah membelah semangka. Saya belum tahu lagi dalil bagaimana cara Rasulullah membelah semangka kalau boleh dimakan semangka. Sampai seperti itu orang-orang soleh dahulu mengikuti cara hidup Rasulullah. Sampai cara belah buah-buahan pun mereka mengetahui caranya supaya ada berkahnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak suka buah labu. Satu ketika Rasulullah datang, sahabat datang ke rumah Rasulullah, sahabat-sahabat besar. Maka Sayyidina Anas menyediakan beberapa makanan termasuk buah labu tanam. Maka setelah makanan ini hampir habis, Rasulullah mencari sesuatu. Maka Sayyidina Anas memperhatikan, ya Rasulullah, apa kau sedang cari? Saya mencari sisa-sisa buah labu. Rupanya Rasulullah suka sama buah labu. Maka apa kata Sayyidina Anas? Demi Allah, mulai hari ini buah-buahan yang paling aku sukai buah labu. Sebelumnya tak suka, tapi ketika beliau melihat Rasulullah suka dengan buah labu, maka nafsu beliau pun menyukai apa yang dibuat oleh Rasulullah. Karena beliau pernah dengar, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum hawa nafsumu kamu sandarkan kepada agama yang aku bawa. Makan minum Nabi agama. Maka hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama terus mengintrospeksi diri kita, menilai diri kita. Adakah hari-hari kehidupan saya ini semakin dekat pada agama atau semakin jauh dengan agama? Adakah ilmu-ilmu yang telah saya pelajari, yang telah saya dapatkan sudah wujud dalam kehidupan saya atau belum? Ini perlu kita terus melihat, menilai, menghisap diri kita sebelum kita dihisap nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat kepada diri saya dan bagi kita semua. Yang benarnya datang daripada Allah, yang kurang karena kekurangan diri saya sendiri. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.